10 Muharram atau hari Asyura ini ada kejadian besar juga ini. Kejadian yang menyedihkan nggih niku cucu Rasulullah nggih. Cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih niku Sayyidina Husain dibantai. Nggih. Hari Asyura niku ada kejadian besar nggih niku cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain niku dibantai di sebuah padang namanya Padang Karbala ya, Padang Karbala. Tatose Sayyidina Husain niki sebenarnya masalah politik niki, politik negara, kenegaraan. Tatose Sayyidina Husain dengan pengikutnya nggih wakilah niku sebanyak 80 orang niku berangkat dari Madinah. Nggih, berangkat dari Madinah menuju ke kota Kufah. Dari Madinah menuju ke kota Kufah. Namun di tengah perjalanan niku dihadang oleh tentaranya gubernur pada waktu itu, gubernur kota Kufah namanya Ubaidillah bin Ziyad namanya. Di tengah jalan dihadang oleh Ubaidillah bin Ziyad, pasukan Ubaidillah bin Ziyad, yang mana Ubaidillah bin Ziyad itu gubernur kota Kufah pada waktu itu. Yang menjadi presiden, yang menjadi khalifah pada waktu itu Yazid bin Muawiyah namanya. Ubaidillah bin Ziyad itu gubernur kota Kufah. Nah, di tengah jalan dihadang kemudian dibantai, kepalanya dipenggal. Ini cucunya Rasulullah, cucu Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan hanya Sayyidina Husain, semua pengikutnya yang 80 orang itu dipenggal sudah kepalanya, dipisahkan dari tubuhnya, kemudian ditaruh di ujung tombak, dikarak ini 80 kepala ditaruh di ujung tombak, dikarak menuju istananya gubernur ya, dari Padang Karbala menuju ke istananya gubernur yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Nah, pada waktu itu kata ya, putra-putrinya baik Sayyidina Husain dan pengikutnya itu putra-putrinya kata ingkang ya yatim. Banyak yang menjadi yatim. Nah, karena peristiwa itu makanya sampai samangke setiap 10 Muharram atau hari Asyura niku biasa wonten tradisi menyantuni anak yatim. Jadi asal usul ceritanya ngoten nggih. Nah, karena kejadian peristiwa cucune Rasulullah dibantai, maka para ulama nggih niku biasanya pada hari Asyura atau pada bulan Muharram, pada bulan Syura niki ulama niku menampakkan kesedihan. Para ulama niku menampakkan kesedihan, biasanya melarang untuk ngadakan hajatan, nggih, rame-rame, walimah. Ojo lek Muharram niku hari yang sedih, bulan yang sedih. Cucu Rasulullah dibantai. Ojo ngadakno rame-rame acara di bulan Muharram. Di bulan Syura, ngeten ulama singen nggih, para wali niku nggih. Nah, kemudian sampai sekarang ada kepercayaan lek bulan Syura, bulan Muharram ojo ngadakno hajatan, ojo bangun omah. Ngeten niku nggih. Niku ceritane asal usule itu gini niku. Sebenarnya bukan masalah Syura niku angker. Masalah Syura niku wingit sanes. Maksudnya niku karena pada bulan inilah cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain dibantai. Masa kita mau ngadakan acara rame-rame, gembira-gembira nih? Kan kayaknya
boten pantes. Makanya para ulama niku ngelarang. Ojo ngadano acara wulan suro. Tapi samangke berubah nggih menjadi kepercayaan kalau bulan suro adalah bulan yang wingit ya. Kalau mantu anaknya begatan. Kalau buat rumah nanti rezekinya perut, misalnya wonten mawon nggih. Sebenarnya niku untuk mengenang, untuk menampakkan kesedihan, untuk berbela-sungkawa atas dibantainya cucu kesayangan Nabi yaitu Sayyidina Husain. Ngoten nggih. Terus terakhir nggih di bulan Asyura niki, di bulan Suro niki, di bulan Muharram niki terutama pada 10 tanggal 10 nggih atau hari Asyura wau nggih tanggal 10 Muharram niki kula kali jenengan dianjurkan nggih wonten beberapa amalan, wonten beberapa amal ingkang afdol, ingkang sae, ingkang dianjurkan untuk dilakukan. Nggih napa mawon mriki disebutaken ada 12 nggih. Wonten kali welas nggih niku sum pertama poso nggih. Kula kali jenengan pada hari Asyura nggih niku Sabtu ngajeng niki insyaallah nggih niku setunggal dianjurkan untuk poso nggih. Rasulullah ditangletaken Rasulullah napa sih keutamaane poso hari Asyura tanggal 10 Muharram niku? Gusti Kanjeng Nabi dawuh yukaffirus sanatal madhiyah. Nggih niku menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Iki di antara fadilah nggih. Jadi puasa 10 Muharram atau hari Asyura niku menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Terus dalam riwayat yang lain ya, teng riwayat lintu disebutaken man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanata. Barang siapa yang puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram maka sama halnya dengan puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka shadaqatis sanah. Barang siapa yang bersedekah pada hari itu maka sama dengan bersedekah 1 tahun. Iki eman-eman nggih. Eman-eman nyelengi sama nggih. Damel napa? Damel sedekah 10 Muharram. Terus nomor setunggal wau nggih, salat poso nggih. Nomor kali sholli disunahkan ngelakoni salat sunnah. Bukan salat sunat Asyura, bukan nggih, boten wonten usolli sunnatal Asyura bon. Pokoke salat sunnah. Napa jenengan ngatahaken salat hajat, napa ngatahaken salat duha misalnya nggih. Pokoke salat sunnah. Napa ngelampahi salat tasbih monggo. Misale tahajute dikatakan monggo. Pokoke salat sunnah. Bukan salat khusus, boten wonten nggih. Usolli sunnatal Asyura boten wonten nggih. Pokoke salat sunnah sing wonten niku pun niku dianjurkan untuk dikerjakan, diperbanyak nggih. Terus silaturahim nggih, menawi wonten sanak famili ingkang pedhot jenengan sambung nggih. Mboten usah dibahas sing salah sing endi, mboten usah. Pokoke pedhot sambung ngoten nggih. Zur aliman dianjuraken disunahaken sowan teng tiyang alim. Nggih, wonten tiyang alim nggih. Jenengan sowan minta doa. Jenguk orang sakit nggih. Besuk tiyang sakit. Waqtahil lan celaan
dengan disunatakan celaan. Tapi sanes celak pensil niku sanes. Celak sing biasa tiyang hajian sing dikusuk teng watu niku. Niku namine celak ismit. Bukan celak-celak sing ditamel ngukir alis warang niku sanes nggih. Nggih menawi wonten gathah nggih wonten napa-napa nggih. Gak ana maneh ya spidol wonten napa-napa. Menawi wonten biasa teng tuku-tuku Arab niku wonten, tuku-tuku kitab Quran niku wonten. Celak. Yen titip sama Ustaz Ali di Malang wonten niku nggih. Celak sing digosok teng watu niku nggih. Terus ra'sal yatim imsa, mengusap kepala anak yatim. Ya dudu ngusap tok. Ya maringi ya tromale. Maksudnya mengasihi anak yatim. Diusap sirahe. Ada yang mengatakan dapat pahala sebanyak rambutnya anak yatim. Nggih. Terus tasaddaq, sedekah nggih. Bau kula sampun sebutaken sedekah pada hari itu sama dengan sedekah satu tahun. Terus wa gatasil jenengan siram mandi ya. Bismillah mandi. Wasi alal iyali ngelapangaken nafkah keluarga. Maringi nafkah sing lebih nggih. Teng keluarga biasanya setiap hari 20.000 kasih 100.000 Mas susu tak ndak usah susu ambil apa jadi memberikan belanja yang lebih kepada keluarga, masa yang enak misalnya gitu biasa tempe masak daging misalnya gitu belanja dilebihkan ngaten gitu niki nggih wonten riwayat niki diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatin kulliha. Barang siapa yang memberikan belanja yang lebih kepada keluarganya pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama satu tahun. Insyaallah. Bismillah, barokah niku rezeki sampean jenengan selama 1 tahun lancar. Bahkan niki wonten Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah niki dawuh, "Jarrabna al-amala bihadzal hadithi 50 aw 60 sanatan." Saya telah mencoba membuktikan hadis ini selama 50 atau 60 tahun. Fa wajadnahu kadzalika. Ternyata memang betul-betul terbukti. Artinya hadis barang siapa yang melapangkan nafkah keluarga pada hari Asyura, maka selama 1 tahun rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Niku telah terbukti. Ya. Imam Sufyan bin Uyainah sudah membuktikan selama 50 tahun atau 60 tahun ternyata memang betul-betul mujarab. Betul-betul terbukti. Ya, mungkin jenengan bisa nyoba. Katan nggih. Nah, terus napa malih mau? Qallim dhufra. Motong kuku nggih. Kukunya dipotong. Wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Lan ing surat Ikhlas kul maca surah alfan ping 1000. Menawi saged jenengan menawi kuat nggih, menawi waktune longgar niku dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Itu di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Syura atau bulan Muharram. Nggih, niku mawon